tips cuan seputar trading waran terstruktur. Jadi pastikan teman-teman itu bisa stay tune sampai akhir acara ya. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya nanti itu bakal ada sesi Q&A. Jadi buat yang punya pertanyaan bisa banget langsung drop drop atau tulis di kolom Q&A, atau bisa juga nanti kita pilih dari pertanyaan yang udah masuk di Gform kita. Nanti tim kita bakal memilih beberapa pertanyaan yang terbaik untuk dijawab oleh narasumber kita yaitu Om Ben. Nah, jangan lupa nanti terakhir itu bakal ada hadiah spesial dari berupa waran terstruktur gratis dari KJS Sekuritas Indonesia untuk kalian yang udah ikut sampai akhir. Syaratnya tuh gampang banget, cukup isi form feedback serta yang udah kami share nanti pas akhir. So, tanpa berlama-lama, kita bisa mulai acara dan mari kita sambut narasumber kita, Om Ben. Dari Kompen yang Ya, oke, selamat siang teman-teman. Sore ya. Sebentar ya, saya pindah data dulu sebentar. Karena kemarin saya pakai laptop yang satunya untuk slide-nya. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Baik semua. Kita hari ini cukup kaget ya di sore hari ini. Marketnya tiba-tiba turun drastis gara-gara ada isu ini ya, ada berita ya, ada berita reshuffle dari Menteri Keuangan ya. Tapi ya ini adalah bagian dari market ya. Cuman yang perlu diketahui adalah bahwa memang ya gejolak market ini memang memang akan terjadi seperti ini teman-teman. Makanya kita perlu banyak belajar mengenai banyak hal ya, banyak hal di dalam market kita dan juga ada waran terstruktur. Suara saya kurang jelas, benar, kencang ya. Coba sebentar ya, saya coba kencengin. Oke, aman suaranya ya. Saya udah naikin volume ini. Oke, ya, oke saya akan share ya teman-teman. Saya akan share screen untuk materi kita hari ini ya. Oke, udah muncul. Kalau udah boleh ditulis di kolom komentar, di kolom chat supaya saya bisa eh, lihat ya. Aman ya? Oke, muncul ya. Nah, apa itu waran terstruktur ya teman-teman? Ini mungkin adalah salah satu produk dari Bursa Efek Indonesia yang udah lama ya, udah termasuk lama. Cuman memang belum banyak yang mengerti ya, belum banyak yang mengerti. Nah, nggak ada salahnya kita ini harus mengerti semua produk-produk yang ada, terutama di waran struktur. Nah, pada sore hari ini saya akan jelasin ya teman-teman ya. Nah, waran terstruktur mengenal dasar dan strateginya. Nah, apa itu waran terstruktur? Nah, ini mungkin buat teman-teman secara teori seperti ini. Waran terstruktur adalah instrumen turunan atau derivatif yang diterbitkan oleh sekuritas, bukan oleh emiten saham. Jadi yang pertama yang harus diketahui adalah waran terstruktur itu bukan diterbitkan oleh emiten saham, tapi diterbitkan oleh sekuritas. Nah, dalam kali ini yang menerbitkan adalah dari pihak KGI Sekuritas ya. Nah, kemudian waran terstruktur itu memberikan hak, bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli dan menjual saham acuan pada harga dan periode tertentu. Dan yang ketiga ini mirip dengan option di pasar global, tapi kali ini dalam format yang udah distandarisasi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi waran terstruktur ini adalah turunan sebenarnya dan bukan diterbitkan oleh emiten, ya. Jadi kalau bukan diterbitkan oleh emiten maka waran terstruktur nggak ada yang nggak bisa ditebus, ya. Itu yang harus dimengerti, nggak bisa ditebus seperti itu. Nah, apa beda dengan waran biasa ya? Kalau waran biasa itu biasanya diterbitkan ketika IPO ya dan dikeluarkan oleh emiten. Kemudian jangka waktunya biasanya cukup panjang ya, ada yang sampai 2 tahun bahkan ada yang sampai 4 sampai 5 tahun seperti itu. Nah, waran terstruktur itu diterbitkan oleh sekuritas. Kode khususnya misalnya ya waran terstruktur BRPT biasanya di
OLT kita ya, di OLT kita di sekuritas kita itu ada tulisan BRPT HD CR 6B misalnya seperti itu. Nah, BRPT HD, HD itu adalah kode dari KGI Sekuritas. Jadi ini adalah badan terstruktur BRPT yang dikeluarkan oleh KGI Sekuritas. Karena tentu saja ada juga yang dikeluarkan oleh sekuritas yang lain seperti itu. Nah, kemudian jangka waktunya itu pendek, ada masa kadaluarsanya ya. Kemudian bisa diperdagangkan di pasar reguler seperti saham biasanya ya. Jadi bisa jual beli seperti saham biasanya ya. Jadi bedanya adalah ini jangka waktunya lebih pendek dan dikeluarkan oleh sekuritas bukan emiten seperti itu. Lalu mekanisme dasarnya ya. Yang pertama ada saham acuannya atau underlying stoknya. Misalnya biasanya di LQ45 ya, di BBRI, bisa di Telkom, di ASI, di BRPT, di Medco dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang namanya exercise price atau harga pelaksanaan. Yang ketiga, ada yang namanya expiry date, jatuh tempo ya. Harga waran terstruktur dipengaruhi oleh harga saham acuan, waktu tersisa dan volatilitas. Ini yang harus dimengerti. Jadi kenaikan dari waran terstruktur itu dipengaruhi oleh harga saham acuannya. Misalnya kalian melihat BBRI ya, BBRI HD seperti itu ya. Nah, kalau seperti sore hari ini ya, BBRI ini koreksi, maka waran terstrukturnya juga ikut terkoreksi. Kalau BBRI-nya naik, maka waran terstrukturnya akan ikut naik. Nah, beda dengan waran biasa. Kalau waran biasa kan kadang-kadang kan induknya diem, warannya bisa naik. Kalau di waran terstruktur enggak ya. Jadi benar-benar harganya itu dipengaruhi oleh harga saham acuannya seperti itu. Lalu manfaat dan resikonya ya. Nah, ini yang menarik kenapa sih kita harus melihat barang tersebut adalah sebuah potensi ya. Yang pertama, modalnya relatif lebih kecil dibandingkan membeli saham langsung ya karena harganya juga lebih murah. Misalnya kalau dari BBRI itu bisa 3.700, 3.800 mungkin barang tersebutnya bisa cuma harga ratusan seperti itu. Lalu ada potensi imbal balik ya, imbal hasil yang tinggi karena menggunakan leverage seperti itu ya. Nah, tapi ya ada juga resikonya ya. Yang mesti ketahui adalah resikonya yang pertama adalah ini adalah high risk ya. Resikonya tinggi ya. Kemudian bisa jadi hangus 100% kalau warannya expired ya. Kalau expired itu bisa hangus seperti itu. Umurnya terbatas, beda dengan saham yang bisa dipegang oleh untuk selamanya. Jadi waran terstruktur ini lebih disarankan untuk trading sebenarnya ya, bukan untuk investasi. Kemudian resiko yang lain adalah harganya ini fluktuatif ya. Karena apa? Karena ketika harga induknya kenceng, contoh seperti ini. Ketika kemarin ya BRPT rally dari harga 600-an ya sampai 2000-an, maka harga waran tersebutnya juga akan rally gila-gilaan seperti itu. Tapi seandainya harga saham acuannya ya itu lagi koreksi dalam ya, lagi ARB bahkan ya, waran tersebutnya juga akan bisa volatile banget dan koreksinya juga cukup tajam. Itu yang harus dimengerti ya. Jadi ada high risk dan high return ya seperti itu ya. Jadi kalian harus memahami bahwa ini adalah resiko dan benefit dari waran terstruktur seperti itu. Nah, beda dengan waran biasa apa sih lebih detailnya ya? Yang pertama, kalau waran biasa ya bonus IPO itu bisa ditebus menjadi saham emiten setelah membayar harga tebus atau exercise-nya ya. Jadi kalau kita punya waran biasa ya, kalian bisa menebus ya, tebus ke induknya ya dengan membayar harga tebusnya seperti itu. Tetapi waran terstruktur itu nggak ada penebusannya ya, tidak ada penyerahan sahamnya. Kalau sampai jatuh temponya udah habis ya, maka ada dua macam ya, ini harus dimengerti ya. Istilahnya adalah kalau warannya itu in the money atau ITM, investor akan mendapatkan selisih harga ya atau cash settlement yang otomatis ditransfer ke RDN nasabah ya, seperti itu. Tapi kalau barangnya itu out of the money OTM, maka harganya akan hangus ya. Nanti saya akan jelaskan ya in the money dan out of the money itu apa ya. Itu ada penjelasannya seperti itu ya. Tapi memang intinya adalah waran terstruktur itu tidak bisa ditebus. Makanya saya bilang ini hanya untuk ditradingkan aja ya, ditradingkan aja untuk cari profit ya dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Nah, lalu ya di dalam waran terstruktur ada yang namanya exercise price atau yang disebut strike price, adalah harga tetap yang ditentukan dari awal di mana pemegang waran itu bisa yang pertama adalah membeli saham acuan ya, warannya tipenya call atau menjual saham acuan atau tipenya put. Nah, untuk yang di KGI Sekuritas ini hanya ada tipe call dan sementara memang di bursa kita baru ada tipe call, belum ada yang tipe put seperti itu ya. Nah, harga ini nggak berubah sampai warannya jatuh tempo atau expired seperti itu ya. Jadi
Ini harus dimengerti teman-teman ya. Jadi udah ada harga exercise price-nya. Nah, sekarang kenapa exercise price ini penting banget? Karena exercise price ini memiliki patokan ya, jadi patokan untuk menentukan apakah waran itu punya nilai atau nggak punya nilai ya, yang tadi bilang in the money atau out of the money ya. Jadi exercise price-nya itu penting ya, itu harus dimengerti teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di dalam kolom selanjutnya ya untuk exercise dan lain sebagainya. Nah, semakin jauh harga saham acuan bergerak melampaui exercise price, biasanya nilai warannya juga semakin naik ya. Jadi ini basicnya aja ya, ini basicnya, ini pengenalan dasarnya aja. Mungkin buat teman-teman ini banyak istilah-istilah yang baru ya seperti itu, tapi ini menjadikan teori aja ya seperti itu ya. Lalu cash settlement dari waran in the money ya. Jadi waran terstruktur itu kalau expired itu, kalau in the money kalian akan dapat cash langsung yang masuk ke RDN kalian kan seperti itu. Nah, pembayarannya selisih baru dilakukan setelah waran expired ya kan seperti itu. Kalau warannya itu in the money di hari terakhir atau expired date, maka investor otomatis dapat uang selisih harga ya, intrinsic value yang masuk ke rekening dana nasabah kalian. Tapi kalau out of the money di hari terakhir, maka warannya itu hangus ya, nggak ada harganya seperti itu ya. Ini basicnya. Tapi kalau kalian nggak mau mumet dengan namanya in the money dan OTM ya, udah trading aja ya. Kalau trading itu kita nggak perlu nunggu expired untuk dapetin cuan, karena ini benar-benar murni trading aja ya, nggak perlu nunggu expired. Lalu selama masih bisa diperdagangkan, harga waran itu naik turun sesuai dengan harga saham acuan dan waktu tersisa ya. Kalau udah untung dan mau aman, jadi bisa kita jual di pasar sekunder ya, kayak jual saham biasa lah seperti itu ya. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama adalah trading sebelum expired, jual ke market, atau nunggu sampai expired. Kalau in the money dapat cash settlement otomatis. Tapi saya sangat menyarankan ya, dan saya biasanya juga trading sebelum expired ya, karena nggak mau pusing ya seperti itu ya saya ya. Nah, ada yang namanya nilai intrinsik dan time value, ini yang harus dimengerti teman-teman ya. Nilai intrinsik adalah selisih antara harga acuan dan exercise price. Itu yang bikin saham waran ini in the money kan seperti itu. Dan ada lagi yang namanya time value. Ya, artinya apa? Sisa nilai karena masih ada waktu sampai expired. Walaupun warannya OTM semakin dekat expired, time value-nya ini menyusut atau namanya time decay. Jadi yang harus dimengerti begini teman-teman. Waran ini, kenapa saya bilang waran terstruktur ini tidak untuk dikip jangka panjang? Karena ada yang namanya penyusutan harga seiring dengan dekat-dekat expire. Ya, penyusutannya seperti apa? Nanti ada perbandingan ya antara komposisi harga saham induknya, acuannya dengan harga waran terstrukturnya. Nah, jadi ini kalian lihat ya, ini adalah informasi resmi matriks waran yang didapat dari website dari KGI Sekuritas ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kode waran BBRI HD CH6A. Ya, ini kodenya, kode uniknya kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini ada yang namanya harga pelaksanaan, ya kan, kemudian ada rasio pelaksanaan, kemudian ada efek pengungkit, sensitivitas, kadaluarsa, ya kan, dan juga ada yang di bawahnya ada yang namanya harganya. Nah, ini kalian lihat ya teman-teman ya. BBRI ya, waktu saya bikin screenshot ini adalah di harga 3970 di bitnya ya, di overnya itu di 3980. Maka BBRI HD CH6A itu akan ada di 130 bitnya dan overnya 131 ya. Ini yang dinamakan adalah harga acuannya ya. Jadi kalau misalnya BBRI naik ke 4000 ya, maka harga waran tersebut jadi 132 dan 133 bit overnya. Seperti itu dan seterusnya. Nah, tapi yang mesti diketahui adalah yang tadi saya bilang ya, ada yang namanya penyusutan. Matriks ini ya, ini bisa berubah. Ya, ini bisa berubah. Kalian harus ngecek setiap minggunya. Karena mendekati waran expired ya, yang mungkin ya kalau sekarang di minggu ini di 3970 itu 130 setaranya ya. Mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi, apalagi mendekati expired, itu bisa di bawah 130. Ya, misalnya minggu depan kalian cek loh, kok di 3970 kok di sininya ya di bitnya yang barang tersebutnya kok 125. Ya itu wajar karena ada yang namanya yang tadi saya bilang, ada yang namanya time decay tadi. Makanya harus di tradingan aja, bukan untuk di keep jangka panjang ya, seperti itu. Nah, lalu penjelasannya ya dari tabel tadi, harga pelaksanaan exercise price-nya 4.207. Nah, ini harga patokan untuk menentukan nilai warannya. Kalau ini waran call ya,
maka baru akan ada nilai ITM kalau harga BBRI di atas 4207. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau BBRI induknya itu di atas di atas harga 4207, maka kalian kalau megang waran tersebutnya kalian akan mendapatkan selisihnya untuk masuk ke dalam RDN kalian ya, seperti itu ya. Kemudian rasio pelaksanaan 10. Artinya butuh 10 waran untuk mewakili satu saham acuan saat perhitungan nilai ya. Jadi kalau selisih harga sahamnya 100, maka nilai yang dibagi per waran adalah 100 tambah 10, 100 dibagi 10 sama dengan 10 ya. Makanya kalian bisa lihat ya di matriksnya ini ya, harganya kalau naik 100 maka setara dengan 10 kan, seperti itu ya. Jadi kalau kalian nggak mau mumet mikir hitungannya seperti ini ya, kalian cukup lihat aja di tabelnya ya. Ini praktisnya, tapi ini saya jelasin teorinya aja. Tapi buat teman-teman trader ya, menurut saya nggak perlu mumet-mumet sampai memahami itu. Kalian cukup lihat ya, lihat di dalam matriksnya ini ya, harga bidnya berapa, harga overnya berapa di harga sekarang, seperti itu ya. Selanjutnya lagi, kemudian ada yang namanya leverage effect ya, menunjukkan efek leverage atau daya ungkit waran dibandingkan beli saham langsung. 2,02 kali, artinya pergerakan harga waran sekitar 2 kali lebih sensitif dibandingkan harga saham acuannya dengan asumsi kondisi lainnya tetap. Artinya kalau tidak ada perubahan yang signifikan dalam market ya, maka pergerakannya ini 2 kali lebih sensitif, intinya seperti itu ya. Kemudian sensitivitas 1,51 tik ya, itu menggambarkan seberapa besar perubahan harga saham acuan bisa mempengaruhi harga saham waran ya. 1,51 tik artinya setiap kenaikan 1 tik harga saham acuan, harga waran rata-rata bergerak 1,51 tik ya, seperti itu. Lalu ada kadaluarsanya ya, yang ini harus diperhatikan ya, 196 hari. Ini adalah masa berlaku waran sebelum expired. Karena setelah lewat 196 hari, waran otomatis berhenti diperdagangkan lalu diselesaikan dengan cash settlement ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman mau beli trading dari waran terstruktur ya, seperti itu. Saran saya adalah perhatikan yang namanya kadaluarsanya ya. Cari yang kadaluarsanya masih lama, jangan yang pendek ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutin lagi. Nah, lalu gimana sih cara tradingnya? Tadi kan teorinya ya teman-teman ya, teorinya tadi saya udah jelasin teorinya. Nah, sekarang gimana sih ini secara praktisnya aja gimana ya, praktisnya aja gimana? Nah, yang pertama adalah kita harus memahami yang namanya produk dan matriks suaranya. Jadi kalian sebelum membelinya ya, cek dulu matriks suaranya di website sekuritas ya. Ini saya ada cantumin websitenya ya teman-teman ya. https ya, warans.kgi.id ya, garis miring id garis miring waran strip matrix ya. Ini kalian bisa catat ya. Jadi nanti kalian bisa cari di dalam website kalian ya, di situ ada. Nah, lalu kalian tinggal masukkan aja kode barangnya, misalnya BBRI HDCH 6A seperti itu ya. Lalu kalian perhatikan juga harga pelaksananya berapa, rasionya, expirednya, efek mengungkit dan sensitivitas ya. Nah, ini penting supaya kalian tahu karakter barangnya. Artinya waran ini pergerakannya volatile atau enggak, lalu jangka waktunya berapa lama dan lain sebagainya. Ya, jadi ini penting banget untuk teman-teman pahami ya, untuk lihat di sini ya. Karena kalau teman-teman tidak mengerti matriks waran tadi ya, teman-teman akan bingung ya. Jadi kalau kalian klik dari website ini, maka akan muncul yang di ini ya, yang ada di sebelah kiri ya, tabelnya akan muncul seperti itu ya, untuk informasi tadi ya. Nah, lalu ya, untuk belinya gimana? Ya gampang aja. Kalian tinggal cari kodenya di aplikasi sekuritas kalian, masukkan kode barangnya ya. Agak panjang sih namanya biasanya ya, seperti BBRI HDCH 6A. Seperti itu ya. Persis kayak di saham biasa, masukin di menu order seperti itu. Kemudian transaksi beli jualnya juga sama teman-teman ya. Satu lot sama dengan 100 lembar waran ya, seperti itu ya. Lalu kalau mau beli ya baik ya, kalau mau jual sell aja, seperti itu ya. Lalu harga naik turunnya juga sangat cepat ya, karena ada leverage-nya ya. Jadi ini kayak beli saham biasa lah, intinya seperti itu ya. Lalu gimana lagi caranya sebenarnya? Ya ini penting. Kalian harus bisa menganalisa saham induknya dulu yang jadi acuan. Karena ini penting banget ya teman-teman. Ingat, waran terstruktur ini bergerak harganya searah ya, seiring ya dengan harga saham acuannya, saham induknya ya, sesuai dengan tabel tadi. Artinya apa? Kalau kalian mau trading di waran terstruktur ini, kalian harus memastikan harga saham induknya ini yang jadi acuan ini adalah saham yang uptrend, ya kan? Yang trennya jelas, ya, yang udah breakout dan lain sebagainya. Jangan pernah membeli
waran terstruktur dari saham induk yang lagi downtrend dan terkoreksi. Ya, karena apa? Kalau downtrend ya, kebanyakan dari teman-teman investor dan teman-teman trader ini adalah tidak mau cut loss ya. Dibiarin ya. Hold aja dulu, siapa tahu nanti naik. Ingat ya, ada yang namanya time decay. Artinya bisa jadi kalau di harga 4.000 ya, BBRI sekarang harganya 140 misal ya. Bisa jadi 1 bulan ke depan bisa jadi nggak 140, tapi mungkin 133. Artinya kalau kalian keep misalnya harga induknya itu saham induk acuannya ini nggak bergerak kemana-mana di harga 4.000, tapi kalian keep di, misalnya kalian beli 140 ya, kalian akan mengalami loss seiring waktu time decay. Karena apa? Karena mungkin ketika ada update dari matrix lagi ya, bisa jadi yang 140 ini udah tinggal 130. Artinya apa? Kalian menderita kerugian sekitar 10 poin. Makanya yang harus diperhatikan adalah kalian harus memperhatikan saham induk acuannya harus uptrend ya, karena tidak boleh downtrend, karena ini warannya waran biasa, bukan waran yang bisa di short ya, seperti itu ya. Nah, cari saham induk yang berpotensi naik atau uptrend ya. Karena waran tersebut sekarang ini adanya tipe call ya. Artinya adalah kalau warannya harganya naik, maka harga waran juga naik ya. Induknya naik, warannya juga naik ya. Maka kita akan dapat profit ketika saham induknya bergerak naik harganya ya. Dan semakin volatile harga saham induk, maka pergerakan waran terstruktur akan lebih volatile juga ya. Lalu hindari waran terstruktur yang mendekati masa expired atau kadaluarsa karena biasanya sepi, sensitivitasnya berkurang dan volatilitasnya menurun. Artinya apa? Kita nggak bisa trading di sana lagi ya, karena udah nggak udah sepi ya, sepi, likuiditasnya juga sepi, kemudian nggak sensitif lagi dan juga nggak volatile ya, akan susah dapat profit ya. Itu yang harus dimengerti teman-teman. Nah, hindari hold waran terstruktur dalam jangka waktu yang lama. Ingat, ada yang namanya time decay, penyusutan time value, di mana semakin dekat masa expired, maka harga waran terstruktur akan tergerus nilainya ya, seperti itu. Selalu cek matriks waran untuk melihat data perbandingan harga saham induk dan harga warannya, karena dapat berubah seiring waktu periode tertentu ya. Lalu perhatikan likuiditasnya. Karena begini teman-teman, dalam satu misalnya BBRI ya, BBRI HD sekian, kode sekian ya. Nanti ada beberapa, biasanya tiap sekuritas memiliki 2 atau 3. Ya, kalian cek mana yang paling liquid ya, mana yang apa ya, expirednya masih panjang. Karena semakin banyak likuiditasnya, kalian bisa jual dan belinya lebih gampang. Dan penyedia likuiditas ini adalah sekuritas ya. Jadi dalam hal ini adalah KGI sekuritas, seperti itu. Ya, jadi kalian menentukan berapa besar lot yang dapat kita tradingkan ya, seperti itu ya. Jadi ini benar-benar apa ya, kalian harus memahami dengan baik ya. Dan memang waran terstruktur ini memang lebih advance ya, intinya lebih advance dibandingkan saham biasa. Artinya kalau kalian di saham biasa nggak bisa disiplin ya, mungkin kalau di saham waran terstruktur ini kalian akan lebih mengalami kesulitan ya, karena ini benar-benar harus murni disiplin dan bisa analisa secara teknikal ya, seperti itu pergerakan harga saham acuan induknya seperti apa ya. Nah, lalu penutupnya ya, saya tutup dengan seperti ini. Waran terstruktur ini bisa jadi opsi untuk trading dengan modal yang lebih murah ya. Karena apa ya, harganya cuma lebih murah ratusan ya kan. Kalau kalian memang punya modal yang terbatas ya, ini jadi opsi. Tapi perhatikan resikonya cocok nggak ya kan. Karena ada masa kadaluarsa, maka nggak cocok untuk teman-teman yang memang memiliki prinsip anti cut loss ya. Jadi itu yang mesti dipahami teman-teman. Ya, ingat, kalau teman-teman nggak disiplin, maka teman-teman akan kesulitan ya. Jadi gampangannya begini, kalau kalian memang mau mempelajari waran terstruktur, yang pertama adalah matriks warannya ya. Kalian bisa lihat ya perbandingan harga saham acuan dan harga waran terstrukturnya seperti apa, kemudian expirednya, kemudian lihat likuiditasnya ya. Setelah itu analisa dari saham acuannya ya, karena karena harga waran terstruktur ini mengikuti harga saham acuannya ya, seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Kristal. Thank you banget Om Ben untuk penjelasannya. Hopefully semuanya yang lain juga udah mulai ada gambaran kali ya. Soalnya sebelumnya kayak lihat dari question di JFOM tuh kayak lumayan banget banyak yang asing kayak tentang waran terstruktur sih, honestly. Karena kayak mungkin banyak yang belum notice juga kali ya untuk produk ini. Ya, em, mungkin sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A kali ya. Untuk yang Boleh. ingin bertanya, boleh banget kom- di drop questionnya di komentar, atau enggak kalau misalnya belum ada, nanti saya pilih dari question yang ada di Gform sih.
Oke, di sini anyway udah ada yang tanya dari Kak Andre. Om Ben bertanya, ini bedanya some option itu kayak gimana ya? Iya, ini memang tadi saya yang dijelaskan ya. Ini mirip option ya. Sebenarnya prinsipnya mirip option, tapi ini udah diregulasi oleh bursa efek. Ya, jadi ini benar-benar kasarnya gampang gini. Ini option yang udah terregulasi ya seperti itu ya. Jadi bukan option yang seperti di luaran sana, tapi ini udah benar-benar ada aturannya ya. Ada aturannya dan memang seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah dari bursa ini memberikan aturan bahwa setiap penyedia barang terstruktur ini yang menerbitkan ya seperti KG Sekuritas ini wajib ya wajib sekali untuk memberikan yang namanya liquidity provider, artinya harus ada likuiditasnya sehingga apa, sehingga kalau teman-teman jual dan beli itu teman-teman bisa dengan lebih aman ya, tapi tentu saja kalian perhatikan aja ya, perhatikan di tiap-tiap barang terstruktur itu likuiditasnya bisa berbeda-beda ya seperti itu. Oke. Oke, hopefully untuk penjelasannya udah jelas ya. Jadi kayak semoga udah ada gambaran. Soalnya kayak em, seperti yang udah dijelaskan sama Om Ben, kayak mirip-mirip option tapi kayak nggak literally ya. Sama plug-plug gitu karena kalau misalnya di warren terstruktur tuh kita ada liquidity provider gitu sih. Ya, oke. Untuk selanjutnya Om Ben mau tanya kalau dari Kak Sadam, Om Ben mau tanya kalau dari alokasi portfolio trading Om Ben sendiri berapa persen ya buat dipakai trading di warren terstruktur? Nah, jadi begini, teman-teman besok karena ini udah jam bursa, udah selesai, biasanya itu likuiditasnya itu udah hilang ya karena mereka menggunakan sebuah sistem kan seperti itu yang memang hanya muncul di dalam jam bursa. Nah, kalian bisa cek di dalam masing-masing emiten ya seperti itu ya. Terutama kalian bisa cek di websitenya tadi ya. Sebentar saya coba kasih di komentar ya supaya teman-teman bisa cek ya, kalau teman-teman bingung saya akan copyin dari mana ya websitenya. Wait. Jadi supaya teman-teman bisa dapat ya, bisa cek sendiri, terus ada barang terstruktur model apa aja dan lain sebagainya ya, saya akan drop di komentar ya. Nah, kalian bisa cek di situ ya. Itu ada banyak macamnya ya. Ada banyak macam dari waran terstruktur yang ada di KGI Sekuritas. Nah, kalian bisa cek satu persatu. Nanti di jam bursa kalian bisa lihat likuiditasnya yang pas buat kalian seperti apa. Karena kalau alokasi porto sendiri, saya nggak pernah kan gini ya. Alokasi porto masing-masing orang itu kan beda, ya kan seperti itu kan. Nah, makanya yang perlu diperhatikan adalah likuiditasnya aja sebenarnya, ya, bukan alokasinya. Saya hanya akan mentradingkan senilai yang memang saya merasa aman untuk saya keluar dan masuk dengan gampang ya, ini seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Thank you for penjelasannya Om Ben. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya lagi boleh drop questionnya di kolom komentar dulu sih. Terus mungkin kita bakal ke question yang dari yang basic-basic dulu kali ya, mau refresh-refresh ke yang penjelasan yang udah di Om Ben kasih tahu. Di sini ada yang tanya, buat refresh untuk materi yang tadi, ada yang tanya kayak Warren Call itu sama Warren Put itu perbedaannya apa sih? Kalau misalnya Nah, soalnya jadi kan gini. Warren Put kan kayak belum terlalu lama diterbitin ya. Soalnya KGI juga sebenarnya udah ada Warren Put beberapa bulan lalu kita baru listingin gitu sih. Nah, Mm-mm. jadi gini. Kasarnya gini teman-teman, kalau kita mengenal di dalam market luar, market global, itu kan kita market dua arah ya. Artinya kita bisa buy seperti beli saham seperti ini. Kalau harganya naik, kita bisa dapat profit. Atau yang kedua, kita bisa short sell ya. Kita bisa nge-short ya. Dan ini kan memang nanti juga mau diterapin di bursa kita ya. Cuman saya nggak tahu implementasinya bakal seperti apa. Tapi intinya adalah kalau kita pasang sell itu pasang posisi short ya atau sell begitu, maka ketika harganya turun kita profit ya. Itu kebalikannya. Kalau kita buy ya, kita buy atau kalau di waran itu yang namanya call ya, waran call seperti itu, call. Kalau harga eh, saham Underline. acuannya itu naik, maka kita akan profit ya. Harga saham sorry, harga waran terusnya akan naik. Tapi kalau tipenya yang put ya, kalau harga induknya turun, malah harga waran terusnya malah naik ya. Jadi bedanya itu. Misalnya
BRPT, BRPT misalnya ada yang put ya, put warrant seperti itu ya. BRPT di harga 2.200, turun ke 2.100 misalnya seperti itu. Maka harga waran terstrukturnya itu misalnya ya kalau di 2.200 acuannya adalah di 100 misalnya seperti itu. Kalau di 2.100 itu di 120 ya. Jadi ada kenaikan. Jadi kalau warannya tipe put, maka ketika harga induk ya harga saham acuannya itu turun, maka kita akan dapat profit. Tapi kalau yang call itu harus arah. Kalau harga saham acuannya naik, maka harga warantusnya juga akan naik seperti itu. Ya, Ben, untuk penjelasannya semoga kayak udah pada ada gambaran sih. Soalnya untuk WT Put sendiri itu kan juga baru listing beberapa bulan lalu. Kalau misalnya WT Call sebenarnya udah kayak 2 tahun, udah beberapa tahun yang lalu gitu sih. Selanjutnya sebenarnya kayak banyak, mungkin masih banyak yang bingung antara bedain waran perusahaan sama waran terstruktur. Dari kayak question yang kita udah sortir tuh banyak yang nanyain kayak waran itu waran perusahaan. Pada kira tuh kita bahasnya waran perusahaan, tapi sebenarnya kan kita bahasnya waran terstruktur. Ada kata-kata terstruktur yang mungkin boleh di-refresh lagi perbedaannya kayak gimana waran perusahaan sama waran terstruktur. Jadi kalau waran perusahaan gampangannya kan misalnya contoh ada nih misalnya ya warannya BRPT maka biasanya adalah BRPT strip W ya kan kode kode tikernya seperti itu. Tapi kalau waran terstruktur itu enggak ya. Yang tadi saya bilang ya BRPT ada kode sekuritasnya yaitu KGI BRPT HD kemudian di belakangnya ada nomor serinya ya nomor serinya seperti itu. Jadi biasanya panjang ya tikernya panjang bukan cuman BRPT strip W ya atau misalnya ada ya saham-saham lain misalnya yang ada ini PIVA ya PIVA strip warren misalnya seperti itu ya itu kalau warren ya cuman PIVA strip warren ya udah gitu aja ya tapi kalau warren tersebut enggak yang tadi saya bilang ya ada BBRI HD berapa kemudian Medco MEDC HD berapa kemudian ada BRPT HD berapa dan seterusnya ya kalau dari source lain juga ada misalnya BRPT DR dan lain sebagainya BRPT BQ dan lain sebagainya itu bermacam-macam ya jadi itu adalah bedanya ya teman-teman secara basic adalah seperti itu ya tapi yang tadi saya jelaskan lagi bahwa dari waran terstruktur ini nggak bisa ditebus artinya ini cuma bisa ditradingkan aja kalau hangus ya duitnya bisa hilang gitu aja kalau di bawah harga exercise ya duitnya hilang kan seperti itu ya kalau waran biasa kalian bisa nebus kan seperti itu ya bisa nebus ke harga induk ya sehingga uang kalian nggak hangus kan seperti itu gitu kalau bedanya sih itu sih basicnya. Semoga nanti ke depannya abis ini pada nggak ngira kalau waran terstruktur tuh sama kayak waran perusahaan ya. Iya betul. Soalnya banyak yang ngira kayak waran terstruktur tuh kayak sama kayak waran perusahaan. Sebenarnya kayak lumayan beda sih. Selanjutnya sebenarnya kayak ada yang nanya kayak sebenarnya worth it gak sih kalau kayak kita tuh beli atau trading di waran terus di WT dibanding sama underlying atau saham induknya. Worth it atau enggak jadi gini. Kalau ini kan memang BT ini dipakai ya dengan tujuan supaya harga lebih terjangkau kan. Memang kalau saya dengar dari bursa juga ngomongnya seperti itu ya. Ini adalah opsi opsi ya, bukan opsi sorry. Ini adalah opsi opsi lain ya untuk mencari profit ya dengan budget-budget minim ya teman-teman yang memang budgetnya minim ya seperti itu ya. Kalau misalnya ada beberapa saham yang memang agak mahal kan. LQ45 yang Ini agak gitu. mahal seperti yang harganya 5.000 ya kan dan lain sebagainya ya. Kalau merasa mahal ya kalian bisa mencari opsinya dari badan terstruktur WT ini seperti itu ya sehingga harganya lebih murah karena WT ini kalau nggak salah nggak ada yang sampai ribuan harganya deh. Hmm. Maksimal kayaknya 300 400 itu udah paling mahal ya, setahu saya bahkan rata-rata bisa di harga seratusan seperti itu ya jadi memang ini adalah opsi aja supaya pilihan supaya bisa lebih terjangkau ya jadi buat buat teman-teman dan sebenarnya seperti ini kalau memang dengan budget yang misalnya begini, saya tuh cuman punya misalnya 12 juta ya, uang 12 juta aja. Saya menganalisa, wah ini BRPT ada potensi naik nih, misalnya seperti itu ya. Wah, kalau 12 juta dibeli buat beli BRPT di harga 2.000, misalnya ini cuma dapat kecil kan, ya kan? Lotnya cuma dapat sedikit. Nah, tapi dengan harga waran strukturnya yang harganya cuma ratusan, misalnya di harga 100 ya, 12 juta ini bisa dapat banyak, ya kan? Sehingga apa? Sehingga misalnya kenaikannya BRPT-nya naik 10% tapi dari selisih dari matriksnya itu ya kenaikan acuannya 10% tapi kenaikannya dari warranty-nya bisa misal 50% ya. Jadi itu yang membuat cukup menarik ya. Dan memang harus teman-teman harus pintar cari momentum ya. Ingat ini untuk trading, artinya apa? Trading itu mencari volatilitas.
ya. Ini bukan untuk invest. Kalau invest ya belinya di saham acuannya, ya misalnya di BBRI, BRPT, bukan di barang terstrukturnya. Tapi BT-nya ini khusus untuk memang trading, ya trading ini memanfaatkan likuiditasnya seperti itu. Eh, di komen ada yang tanya kayak menurut Om Ben likuiditas di waran terstruktur ini gimana Om buat jual beli sebenarnya liquid nggak sih? Soalnya kan ada LP juga kan ya yang menyediakan kuotasi. Nah, ini teman-teman harus cek aja di jam bursa besok ya. Kalian cek aja. Kalian lihat bid overnya itu yang memang kalau kalian lihat tuh bid overnya tuh ditata semua ya. Karena ini pakai sistem, pakai robot kan. Ya, jadi misalnya bid overnya cuman per papan tuh 10.000 semua. Ya, jadi bener-bener rapi dan biasanya begini. Kalau memang misalnya contoh ya, harganya BBRI di harga 3.900, bidnya 3.910, overnya. Badan terstrukturnya BT-nya itu bidnya 140, overnya 141. Misal kalian mau HK nih, kalian makan 141 semua. Ada misalnya bidnya atau overnya masing-masing 20 ribuan semua. Kalian makanlah 20 ribu. Nanti dari LP-nya ya, liquidity provider akan otomatis ngisi lagi. Kalau harga saham acuannya nggak bergerak naik, ya, maka yang terjadi adalah kalau kalian HK 141, ya, walaupun udah kalian habisin ya, seperti itu tidak bisa pindah ke bid. Karena apa? Harga pergerakan harganya ini sesuai dengan harga acuannya, ya. Jadi begitu kalian makan 20 ribu, nanti akan dari pihak LP akan ngisi 20 ribu lagi, direfill lagi. Tapi kalau misalnya ya induknya ini naik ke 3950 ke bid, sedangkan harga dari konversinya ini 142, tanpa ada yang menghaka, maka akan otomatis naik sendiri. Ya, jadi otomatis udah kayak sistem. Ya udah kayak robot sistemnya ya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang tanya, ini seberapa aman? Apakah ini bisa dimanipulasi oleh LP? Sebenarnya secara aturan nggak bisa, nggak boleh karena memang ada acuannya tadi. Nah, tapi saya melihat beberapa orang ya yang waktu dulu ya, saya pernah menemukan kasus ya, dan saya ini ada ngobrol dengan beberapa sekuritas. Ketika S Hardware ya, saham S ya, saham HS itu di harga 400-an kalau nggak salah ya, dan itu memang ada potensi reversal ya. Ada orang itu ngumpulin barang terstrukturnya sampai liquidity provider itu bingung. Ini kenapa ada satu orang berani beli ratusan ribu lot ya. Nah, keesokan harinya induk acuannya ini naik. Nah, otomatis yang beli profit dong. Dan mau nggak mau liquidity provider harus nelen barangnya ketika mereka jualan. Otomatis ini. Ya, jadi sistem. Misalnya di harga 100 misalnya S hardware, di harga 400 barang tentunya 70 misalnya seperti itu ya, let's say ya. Nah, kemudian besoknya rally karena mungkin orang ini tahu news dan atau apapun juga yang ada sentimen di S hardware, naiklah S hardware dari 400 naik 20% ya. Naik 20% naik ke harga 480. Yang dari harga 70 ini barang tersebutnya bisa naik misalnya ke harga 110. Ya seperti itu ya. Kenaikannya kan cukup tinggi. Nah, ketika dia jualan, maka bidnya yang ada di LP ini ya, ini harus pasang badan terus. Ketika bidnya misalnya di 110, dia pasang 20 ribu, diguyur 20 ribu, dia harus pasang lagi. Diguyur lagi, pasang lagi. Guyur lagi, pasang lagi. Itu memang mekanismenya seperti itu. Untuk beberapa kasus, ketika pergerakan saham acuannya itu volatile sekali, ada kemungkinan dari pihak LP itu memperkecil jumlah lot yang ada di bid dan overnya. Ya. Jadi misalnya basicnya itu 20 ribu, tapi gara-gara induknya ini volatile kencang 20%, mungkin LP-nya ini mengurangi jadi 10 ribu. Itu bisa. Ada memang ada kasus seperti itu ya. Jadi kalau ngomong memanipulasi, ya kalau kalian mau dapat memanipulasi ya belilah induknya dulu. Ya belilah yang banyak, kalian dorong HK induknya, nanti baransunya akan ikut naik kan seperti itu. Tapi kalau dalam kasus yang normal hampir nggak mungkin terjadi pergeseran ya antara selisih harganya itu bergeser, itu nggak mungkin. Karena kalau kalian misalnya nge-HK kencang ke atas ya berapa papan pun itu otomatis akan balik lagi ya, akan balik lagi ya, tidak akan bisa berubah sesuai dengan pakemnya karena semuanya pakai sistem seperti itu. Nggak jelas ya, soalnya di komen tuh ada yang tanya gitu sih tadi. Ada yang tanya, sebelum itu ada yang tanya kayak, Om Ben mau nanya, apa ada kemungkinan WT itu dimainin dengan sekuritas itu sendiri? Soalnya kan LP-nya sendiri itu kan dari sekuritas. Kalau misalnya dari Om Ben,
Setuju atau Kalau nggak setuju kalau misalnya kayak bisa dimainin sama LP-nya sendiri? kalau Based on dari saya pengalaman. sih, dari pengalaman sih hampir hampir nggak pernah nemu sih seperti itu karena memang memang by system. Tapi kalau nemu kalian bisa laporin ke sekuritasnya ya, kalian bisa screenshot loh ini kok nggak sama begitu, Ya itu bisa bisa sih. komplain karena kita juga ada matrix udah untuk sebagai acuan sih kalau misalnya kayak nggak sesuai kalian bisa screenshot terus komplain ke our contact gitu sih sebenarnya. Iya, harus Karena komplain tuh. ya bisa komplain karena semuanya tertera dengan jelas jadi kita juga nggak bisa mainin honestly. Mm, betul betul. Ya semoga untuk penjelasan yang tadi bisa jelas ya soalnya kayak mungkin kayak mesti harus dicerna lagi untuk penjelasan yang barusan. Iya. Untuk selanjutnya kita bakal move ke next question. Um, untuk based on pengalaman dari Om Ben, untuk scalping di WT, cara entry dan exitnya pakai TA atau lihat dari bid offernya. Kalau dari WT harus pakai TA ya, nggak bisa pakai bid offer ya, karena ini bid offernya ini kan bid offer dari LP sistemnya, jadi nggak akan bisa kelihatan ya. Intinya bid offernya akan sangat stabil ya, misalnya 10.000 ya 10 ribuan semua. Jadi kalian harus lihat di ininya apa, lebih lihat di TA-nya ya, TA-nya dari saham acuannya sehingga memutuskan oh kalian mau beli nggak untuk induknya seperti itu. Berarti lebih lihat ke lihat dari TA dari si saham underlying-nya. Misalnya kayak BRPT, WT BRPT berarti kita lebih lihat ke si BRPT saham underlying si BRPT-nya. Betul, betul sekali. Oke. And next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya dari Om Ben, sebenarnya ada nggak sih strategi trading yang paling efektif buat trading di WT? Kayak Hmm, based on pengalaman kayak trading di WT apa gitu bisa share nggak? Biasanya sih lebih ke arah lihat dari momentum dari saham acuannya sih. Misal kayak kemarin kan yang lagi kencang kan BRPT ya, yang udah-udah ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi kalau BRPT-nya lagi akum gede seperti itu ya, kalian bisa bisa ngincer nih. Oh, bahan tentunya bisa nih, boleh nih karena BRPT-nya akum nih, BRPT-nya reversal dan memang mau jalan breakout nih. Nah, itu bisa kalian manfaatin momentum seperti itu. Jadi intinya adalah melihat dari saham acuannya dulu ya, baru kalian pertimbangkan untuk masuk ke bahan tentunya atau enggak seperti itu. Terus kalau misalnya kayak ada momentum yang lumayan oke, kayak misalnya si saham BRPT-nya tuh oke. Kalau misalnya dari sisi Om Ben lebih prefer trading di underlying BRPT-nya dulu atau lebih incar trading di WT BRPT? eh Kembali ya tergantung ya teman-teman yang tadi saya bilang ya saya sampaikan tergantung kalian itu mau nggak melihat secara begini budget kalian tuh cocok untuk yang mana. Kalau misalnya kalian punya budget gede, misalnya kalian punya duit sekitar 200 juta ya, mungkin WT ini terlalu kecil buat kalian, likuiditasnya bisa aja kan seperti itu kan. Nah, jadi kembali masing-masing lihat aja. Kalian kalau memang kalian cuma punya 20 juta, 30 juta, nah ini WT ini bisa jadi opsi yang menarik seperti itu. Jadi kalian perhatikan aja budgetingnya kalian. Berarti balik lagi ke preferensi masing-masing lah ya em, kayak modalnya tuh seberapa gede terus nyamannya tradingnya di WT atau di saham underlying-nya gitu. Iya, betul sekali. Untuk dari Om Ben sendiri bisa nggak sih kayak kasih advice kayak eh, buat ngebatasin resiko WT tuh kayak gimana kalau misalnya kayak dari Om Ben misalnya kayak salah entry di WT-nya bakal langsung cut loss atau kayak tambah size lagi atau gimana? Kembali ya, teman-teman, yang dilihat itu bukan dari WT-nya, tapi yang mesti dilihat adalah dari induknya, ya. Jadi induknya itu harus dilihat induknya ini pergerakannya kemana. Nah, itu yang penting. Nah, karena gini, kalau kalian cuma lihatnya di induknya aja, sorry, di WT-nya aja, kalian akan bias ya. Karena memang kunci pergerakan dari WT ini adalah di harga acuannya, ya, dari harga induknya aja. Jadi intinya adalah yang terpenting adalah kalian harus melihat bahwa induknya ini sedang ngapain ya, sedang uptrend TA-nya atau bagaimana ya, ada akum atau enggak, karena
Yang mempengaruhi harga WT ini bukan WT itu sendiri, teman-teman, tapi harga saham acuannya. Jadi melihatnya adalah melihat saham acuannya dulu, kemudian menentukan, oh kalau duit saya gede ya saya nggak perlu lihat BT, saya langsung beli aja saham acuannya. Tapi kalau memang duit saya memang terbatas, ya saya bisa cari opsi di saham BT-nya, ya kan seperti itu. Dengan catatan memang saya melihat memang ada potensi harga saham acuan ini bergerak naik. Tadi contoh ya, misalnya BRPT. Oh, saya melihat BRPT ini mau breakout nih, akumnya gede dan lain sebagainya. Oh, mau ada masuk indeks dan lain sebagainya. Misal seperti itu ya story-nya ya. Nah, yang dilihat adalah, oh, BRPT-nya ini bakal ada potensi naik. Maka yang terjadi adalah saya akan masuk di BT-nya. Nah, bagaimana kalau memang gagal? Ya lihat dari induknya juga acuannya. Acuannya ini breakout atau enggak? Atau malah jebol support misalnya. Kalau jebol support bagaimana ya? BT-nya harus cut loss. Kan seperti itu ya. Karena acuannya adalah di harga saham induknya itu, bukan di WT-nya teman-teman ya. Jadi yang dianalisa bukan WT-nya, yang kalau kalian mau lihat TA-nya yang dilihat bukan TA dari WT-nya, tapi TA dari saham acuannya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Supaya teman-teman itu bisa cari mana yang berpotensi. Oh, misalnya WT BRPT ini menarik karena apa? Karena memang BRPT-nya ini mau rally, maka saya beli WT-nya seperti itu. Misalnya kayak kalau misalnya ada kayak case BR si saham underlying BRPT itu ARA. Terus kayak Om Ben lagi trading di BRPT-WT. Terus Hmm. dari sisi Om Ben itu bakal tetap hold, tunggu besok pagi gap up baru jual atau kayak pasti bersihin barang terus kayak incer lagi besok pagi si BRPT. Tergantung sih kalau misalnya begini, kalau memang ngehold 1 2 hari saya nggak jadi masalah ya, bisa nggak masalah. Tapi kalau saya melihat memang wah ini kok udah mulai jebol support beneran nih, misal ya support dari BRPT 2000 misal jebol 2000 ya, wah ini bahaya nih, ya saya akan langsung cut kan seperti itu ya. Jadi memang kembali lagi acuannya di harga induknya tadi, harga saham acuannya itu ya. TA-nya bagaimana di saham acuannya? Kalau TA-nya berbahaya saya keluar. Tapi kalau memang memang keep, saya pernah keep ya, saya pernah keep 2 3 hari saya pernah seperti itu. Tapi memang nggak pernah keep sampai seminggu nggak pernah saya. Karena Jadi takut kayak ada. only 2 3 hari gitu ya. Berarti max di 2 3 hari. Kalau pas lagi momentum ya oke. Betul, betul banget. Mungkin kalau misalnya dari Om Ben itu sebenarnya kayak ada kriteria nggak sih buat WT yang masuk jadi watchlist Om Ben sendiri? Kriterianya kembali ya tadi. Jadi kriterianya adalah lihat di induknya aja. Kalau Lihat induknya dari itu induk. memang menarik ya saya ambil. Nah, WT misalnya di BRPT ini misal dari KG Sekuritas punya 3 WT, saya akan lihat mana yang paling liquid. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan comparing di matriks suaranya tadi, mana yang paling menarik upside kenaikannya. Ya, yang paling sensitif ya, yang paling bergerak bergerak tinggi. Nah, makanya itu yang harus diketahui. Kalau memang ada tiga WT dari BRPT ya, satunya ya misalnya dari 2000 ke 2100 ya. WTA ini kenaikannya dari harga 100 ke 110 misal seperti itu. Oh, ada WT yang kedua, WTB ini dari harga 150 ke 155. Oh, cuma 5 tik nih kenaikannya. Ini ada 10 tik. Yang ini satu lagi cuma 3 tiknya. Saya akan pilih yang 10 tik. Karena apa? Berarti upside-nya lebih tinggi dong. Ya kan? Nah, yang dicari kan itu tadi. Jadi dari tiga WT ya, dari satu saham acuan BRPT itu bisa aja ada 3 WT. Dari 3 WT ini saya akan pilih mana yang paling liquid dan mana yang paling sensitif pergerakannya. Artinya yang kenaikannya lebih tinggi. Tapi ingat kalau naik lebih tinggi berarti kalau turun juga lebih lebih dalam otomatis ya. Kan seperti itu ya. Jadi misalnya dari BRPT-nya, BRPT acuannya, BRPT induknya itu 1% kenaikannya dari saham acuannya. WT-nya ini misal 1% ini bisa bergerak di sini 6%. Maka yang perlu diketahui adalah ketika BRPT turun 1%, maka WT-nya akan turun minus 6% juga. Nah, itu yang harus diketahui ya, ada plus minus. Ya, ini ingat ini high risk high return. Makanya jadi benar-benar teman-teman harus memperhatikan ya, benar-benar memperhatikan dan money manajemennya harus benar-benar bagus, gak boleh beli satu harga seperti itu. Berarti ya, race-nya harus diperhatiin, jangan kayak mikirin cuan-cuannya terus kali ya. Betul, betul Oke. sekali. Kalau misalnya dari sisi Om Bin, pernah nggak sih kayak ngerasain cuan bigger pas trading di WT? Kayak misalnya lagi hold 2 3 hari, terus kayak tiba-tiba kayak underlying-nya tuh ARA gitu. Mungkin boleh di-share pengalamannya gitu. Atau nggak Pernah kayak aja. paling cuannya paling banyak di berapa persen gitu pas trading WT? Yang waktu itu BRPT sebenarnya sih. Jadi waktu itu saya pernah dapat 2 kali ya.
Satu itu BRPT yang tipe tipe call ya waktu naik. Kemudian sebelumnya itu kan pernah turun tuh BRPT yang waktu dari harga 800 ke 600 tuh waktu itu udah keluar tuh tipe putnya itu ya, put barenya. Nah, itu juga lumayan tuh. Karena waktu itu saya sebenarnya sih kalau memang volatile begitu ya, harga saham turun begitu, saya misalnya, oh saya dapat nih, misalnya dari BT-nya udah cuan 30%, 40%, saya pasti langsung jual sih. Lumayan kan ya, karena ya ingat ya volatile ya. Jadi pergerakannya volatile banget seperti itu. Makanya udah cuan ya saya cuan bungkus aja lah. Karena ingat ya, WT ini untuk ditradingkan bukan untuk di keep untuk jangka waktu panjang seperti itu. Berarti kalau misalnya cuan di kalau misalnya trading di WT nggak yang ngincer cuan yang sampai puluhan persen baru di TP gitu ya. Enggak sih, saya lihat memang misalnya memang dari harga induknya ini udah cukup kenaikannya ya, saya juga akan mikir oh udah TP aja dah daripada nanti cuannya kegerus atau mungkin balik arah seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Om Ben kan untuk WT sendiri kan ada yang tipe put ya. Boleh share pengalaman nggak ya waktu trading di WT put? Experience-nya tuh gimana? Dan pernah trading tuh di WT put apa? Ya kenapa Kalau berani pilih WT put? iya, waktu itu BRPT sebenarnya sih, karena memang sentimennya jelek banget kan BRPT waktu itu. Waktu di masih harga 700 ke 600 itu kan. Nah, itu sebenarnya ya kasarannya begini ya, kalau kita ngomong, wah untuk trading di BT Put kan kita mengharapkan harganya hancur kan. Makanya kan sebenarnya ya juga kurang kurang agak gimana ya kalau misalnya ngomong sama teman-teman, wah ya saya mau ambil BT Put ini supaya apa? Karena saya expect memang harganya bakal turun kan. Orang kan rata-rata expectnya harganya naik kan. Ya, cuman kalau memang di put kan kita expectnya harganya bergerak turun dulu, menguji support kan seperti itu kan. Nah baru di support itu baru kita lepas ya di 600 kita lepas waktu itu kan. Nah itu yang harus dimengerti. Nah, cuman ya itu karena saya melihat waktu itu memang BRPT ada potensi koreksi sampai 600 gitu loh. Sampai 600 ya saya daripada saya nungguin BRPT ke 600 ya saya trading ke putnya dulu kan seperti itu ya. Putnya udah 600 saya jual, saya balik beli call barnya atau induknya BRPT itu seperti itu. Karena memang ya makanya saya bilang di WT ini TA ini penting karena kalau kita nggak paham TA kita nggak akan bisa menganalisanya dengan baik seperti itu. Berarti lebih memanfaatkan momentum lah ya. Jadi kalau misalnya kayak underlying-nya lagi turun, gak yang kayak cuman bengang-bengong, cuman ngeliatin ngarepin naik gitu kali ya. Iya betul, karena kalau kita lihat ya, misalnya dari modelan apa, kita lihat marketnya ini misalnya mau turun ya, sedangkan emang ada potensi dari put warnya seperti itu ada ya, kenapa kita nggak ambil momentum di situ sambil nungguin memang harga sahamnya koreksi ya, cuman kan memang pilihan put warren ini belum banyak ya, belum banyak ya, jadi kalau memang semakin warren BT ini semakin rame ditransaksikan otomatis nanti banyak sekuritas yang akan mau melirik ya untuk ngeluarin put warren kan seperti itu. Untuk selanjutnya sebenarnya kayak ada yang penasaran gitu kayak gimana sih tipsnya, tips kuat mental pas trading versi Om Ben. Mungkin boleh Sebenarnya share pengalamannya juga kayak tips kuat mental itu berdasarkan kayak gini. Kita bakal mental kita bakal kuat kalau kita ngerti resikonya. Makanya saya selalu jelasin di WT ini ada resikonya ya kan. Resikonya adalah volatilitas, adalah harganya bisa expired, kemudian harganya juga ada time decay tadi yang harga konversinya bisa turun terus seperti itu kan untuk harga dengan acuannya itu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Makanya ketika saya memutuskan misalnya seperti ini, oke, saya mau masuk di BRPT yang call barren ya, BRPT call barren seperti itu. Nah, saya lihat misalnya, oh, likuiditasnya misalnya cuma 10.000 atau 20.000 ya. Saya mau masuk maksimal berapa? Oke, maksimal 10.000 aja deh supaya saya bisa keluar dengan nyaman. Ya udah, saya harus udah siap dengan namanya 10.000 itu kalau seandainya saya loss, ya kan. Intinya teman-teman mentalnya akan kuat kalau kalian siap loss. Ya, kalau kalian nggak siap loss ya nggak akan kuat karena kalian akan punya pengharapan, ah jangan cut deh nanti siapa tahu naik, ya kan. Nah, itu yang bahaya dan di WT ini bahaya banget teman-teman ya, bahaya banget dan untuk BT ini karena kita nggak ada yang namanya put ini belum banyak, maka kita nggak bisa dipakai untuk hedging sebenarnya. Ya, nggak bisa dipakai untuk hedging ya. Jadi karena yang ada adalah call kebanyakan ya. Yang put kemarin sempat ada tapi kayaknya memang belum ada lagi yang baru seperti itu ya.
Ya, jadi belum belum bisa dibuat hedging ya. Tapi misalnya dibuat hedging pun ya, ini hanya untuk sesaat ya intinya teman-teman ya. Karena kemarin saya dengan beberapa teman sekuritas yang lain juga saya sempat ngomong memang bisa untuk hedging tapi ya memang nggak bisa panjang hedgingnya. Karena ada yang namanya time decay tadi ya. Jadi sekali lagi ini hanya untuk kalian ambil momentum aja. Misalnya nanti keluar put warrant seperti itu ya ini hanya untuk daripada kalian bengong nungguin induknya sampai ke support baru beli ya ini ada momentum ya kalau itu turun kita dapat profit kenapa enggak kan seperti itu ya tapi sekali lagi nggak bisa untuk hedging jangka panjang seperti itu. Untuk kayak trading di WT sendiri biasanya kayak Om Ben tuh tipenya langsung kayak all in atau kayak ada amunisi lain bu, ada amunisi lebih buat kayak tambah lagi size-nya. Ada. Saya tidak pernah mengajarkan buat teman-teman ini untuk all in ya, karena ngeri ya untuk all in itu. Ya, karena kita nggak pernah ngerti market seperti apa. Contoh hari ini, kalian lihat hari ini ya, market adem ayam dari pagi tuh, aman semuanya. Tiba-tiba keluar tuh, reshuffle. Ya, reshuffle pertama ini ada beritalah siapa tahu ini ada puan masuk dan lain sebagainya. Oh, sahamnya Raja Ratu dan lain sebagainya ngepam tuh ke atas tuh sebentar tuh. Begitu udah keluar list menterinya, semua langsung longsor semuanya. Ya, apalagi ketika muncul bahwa Menteri Keuangan diganti, ya kan? Oh, langsung saya juga kaget nih. Tadi perasaan ya IHSG plus 0,6% kok tiba-tiba jadi minus 1%. Saya juga nggak ngeh gitu loh. Karena memang saya nggak pas mantau banking tadi kan. Tapi ternyata saya cek semua, oh banking semua longsor. Nah, itu yang mesti kalian ketahui. Kita nggak pernah ngerti kapan market berbalik arah. Ya bisa aja dengan kabar-kabar seperti itu bisa aja kan. Nah, yang terpenting adalah apa? Ketika market berbalik arah atau nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan analisa kita siap nggak dengan lossnya? Udah gitu aja. Kalau kita siap dengan lossnya ya udah buang aja, cut aja. Sesimpel itu. Makanya itu yang menurut saya itu penting banget untuk kalian pahami ya. Kalau kalian nggak memahami itu, kalian cuma mikirnya, wah saya dapat cuan, 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 cuan terus ya. Nggak bisa. Teman-teman nggak akan pernah bisa menang di market karena kita nggak siap dengan seperti itu gitu loh. Karena market kita nggak bisa kontrol, ya kan? Kita nggak bisa kontrol market, kita hanya mengikuti irama market. Kalau marketnya memang nggak enak ya udah kita wait and see. Kalau marketnya berbayar ya kita harus amanin cash dulu, ya diam dulu misalnya seperti itu. Karena marketnya aman itu ya diam dulu. Nanti baru kalian bertindak lagi untuk lihat, oh marketnya udah oke belum, saya mau masuk lagi seperti itu. Untuk dari Om Ben sendiri kayak ada nggak sih cara screening buat screening WT? Misalnya kayak WT kan, misalnya WT BRPT itu kan banyak gitu ya, nggak cuma satu. Biasa tuh kayak satu satu sekurita, satu penerbit tuh bisa kayak terbitin beberapa gitu. Jadi kalau misalnya dari Om Ben sendiri, kayak gimana nggak sortirnya, kayak mau pilih BRPT yang kodenya ini, yang A, B, atau yang C gitu. Ya tadi yang saya bilang kalau memang saya mau pilih ya, saya akan melihat mana sih yang memang BT ini yang paling sensitif ya, terus paling liquid ya, dan expirednya juga cukup panjang ya. Sehingga apa? Sehingga harga konversinya itu ya, harga acuannya itu nggak gesernya nggak cepat gitu loh. Ya, karena misalnya ya ada yang masih misalnya ada yang masih 6 bulan ya, itu lebih lama lagi biasanya ya. Dan memang time decay-nya itu dia bisa konversinya dari harga induk ke harga wadahnya itu nggak akan berubah cepat gitu loh. Tapi kalau udah sisa 1 bulan ya, nah itu udah mulai cepat ganti tuh. Nah, makanya saya menghindari yang udah pendek-pendek saya nggak mau ya, saya nggak mau saya lebih cari yang expired lebih panjang karena jauh lebih aman seperti itu. Untuk dari Om Ben sendiri dalam situasi negara kita yang lagi kayak gini, investor atau investor yang switch jadi trader itu menurut Om Ben itu tepat nggak sih? Tepat-tepat aja sih karena kan saya juga udah bilang sama beberapa teman ya bahwa memang saya sendiri itu nggak punya barang lebih dari saya punya cash tuh 70% sekarang posisinya ya. Ya 70% tujuannya apa? Karena saya merasa memang keadaan kita itu nggak menentu ya. Dan memang kebanyakan ya kita trading-trading aja. Tujuannya apa ya? Kalau dengan trading ini kan kita bisa ya udahlah cuan bungkus lah. Kalau ada memang nggak sesuai juga lossnya udah terukur ya udah oh misalnya tadi ada beli begitu terus tiba-tiba market balik arah ya misalnya besok nggak mantul ya udah saya buang aja udah ya udah siap loss aja karena ya memang market nggak mendukung seperti ini apa yang kita harapkan. Nah, jadi bener-bener teman-teman harus punya
mengerti ya kalau marketnya nggak kondusif ya. Kalian merasa kenapa sih ini saya memang misalnya teman-teman ada yang beli saham banking ya, baru cuman dikit ya kayak BBRI dari 37 naik ke 41 ya kan. Ini udah balik lagi di bawah 4.000 lagi ya kan. Nah, itu yang harus dimana berarti memang market kita ini belum kondusif ya. Ketika market belum kondusif seperti ini yang dilakukan bagaimana? Ya udah kita sesimpel kita trading aja ya, keluar masuk aja udah. Kalau emang nggak sesuai ya udah cut aja ya daripada kalian bakal bakal puyeng sama market ya. Kalau kalian memang merasa nggak cocok dengan market sekarang gimana? Oh ya udah, nggak perlu Liburan. trading, ya udah wait and see aja. Udah mau wait and see nggak apa-apa ya. Tunggu mungkin kestabil karena gini kayak sekarang ini kan market jadi nggak stabil gara-gara ada perubahan dari Menteri Keuangan artinya akan kebijakan fiskal dan lain sebagainya akan banyak berubah kan nanti kan makanya kalian kalian lihat ya saham-saham cukai ya yang cukai rokok ya saham-saham emiten rokok hari ini semua naik ya karena kenapa naik hubungannya apa ya karena sesimpel Menteri Keuangan yang lama ini sepertinya tidak pro dengan emiten rokok ya dengan kenaikan cukai yang terus menerus kan ya kayak cukai rokok dinaikkan terus kan sehingga kinerja dari emiten rokok ini kan berat. Nah, ketika Menteri Keuangan ini diganti ya ada harapan oh siapa tahu yang ke depan ini nggak sesadis yang Menteri Keuangan yang lama kan begitu kan kasarnya lebih pro dengan rokok kan. Nah, makanya emiten rokok merasa kayak free wah bebas sedangkan saham lain seperti perbankan hari ini rontok karena apa? Ya, karena ya Menteri Keuangan kita ini memang benar-benar ya jadi kayak pengaman ya, pengaman kestabilan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ya kita lihat kalau memang Menteri Keuangan yang baru ini bisa menyajikan sesuatu yang lebih baik ya akan recover semua pasti. Karena ini hanya momentum sentimen sesaat ya, mungkin ada panic sell dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat kebijakannya nanti ke depan akan seperti apa ya. Nah, ini menentukan sekali untuk pergerakan dari market ke depannya gitu. Oke. Berarti kayak daripada maksain kayak masuk ke saham dengan size gede, better kayak lebih kayak memanage kayak cash gitu kali ya daripada kayak maksain kayak market yang lagi nggak kondusif tapi kayak paksain kayak size-nya tradingnya lebih gede daripada kayak susah tidur better kayak ya udah sesuaiin dengan kondisi sekarang yang lagi nggak pasti gitu kan ya. Iya, bener. Kalau marketnya memang nggak pasti seperti sekarang ya, ya udah kita cooling down dulu aja. Jangan 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 maksain kan teman-teman kan selalu pinginnya ini harus di mana, harus apa yang mau dibeli, mumpung turun dan lain sebagainya ya. Kalau saya pribadi ya tungguin dulu aja, santai dulu aja. Jangan jangan terlalu terburu-buru, tunggu dulu. Karena kalau kita buru-buru dengan ketidakstabilan seperti ini yang terjadi malah nanti kan nyangkut ya kan. Nah itu malah repot kan seperti itu. Karena masih ada hari esok nggak sih buat trading biasa tuh kayak Oh, orang kayak tenang aja masih bisa meng- trading besok. bergem bergem ini kayak excited banget buat trading yang nggak ada hari besok. Iya, betul banget. Terus ada yang nanya kayak pengen minta advice gitu sih kayak Om Ben aku belajar saham since 2020 sekarang tuh masih kuliah belum punya income tetap. Menurut Om Ben sebaiknya kerja aku kerja aku kerja dulu sambil cari jati diri atau lebih better fokus di capital market trading or investing gitu. Sebenarnya kalau kamu di market ini bisa menghasilkan duit ya nggak apa-apa, fokus. Tapi kalau memang belum bisa, masih sambil belajar-belajar ya nggak ada salahnya ya kita balance aja antara cari duit di market, juga cari duit di dunia nyata kan seperti itu kan. Karena eh, yang penting adalah kan kita bisa menghasilkan aja kan begitu. Kalau memang di dunia nyata kita menghasilkan lebih banyak ya kenapa kita nggak ke dunia nyata dulu aja. Sedangkan di market misalnya kita banyak cut loss ya udah kita switching dulu sambil apa sambil belajar. Tapi kalau memang kalian bisa menghasilkan duit di market terus ya udah diperdalam di market gitu loh. Jadi intinya adalah kestabilan aja. Kalian lebih cocok yang mana karena tidak semua orang itu bisa benar-benar jadi seorang trader. Ada yang nggak nyaman dengan trading seperti itu harus jadi investor. Ya itu yang harus kalian penting untuk kalian ketahui masing-masing seperti itu. Nah, berarti mesti dihitung-hitung lah ya, kayak lebih cuan di trading di market atau better kayak kerja profesional lebih cuan. Saya kalau misalnya even kerja di profesional juga masih bisa lah ya, kayak swing tipis-tipis gitu kan, masih ada waktu. Betul betul.
Untuk dari Om Ben ada yang tanya kayak bisa nggak sih kayak dengan modal 1 juta doang terus kayak trading di WT kayak bakal make it atau enggak kira-kira? Maksudnya bakal apa? Bakal kayak cuannya bakal berasa nggak sih kalau misalnya dengan modal 1 juta aja untuk trading di WT? Sebenarnya kan begini teman-teman, yang harus diketahui adalah kalau kita mengincar jackpot ya, misal oh kita beli beli hari ini BT-nya bisa naik kenceng misalnya 20-30%, ya itu butuh yang namanya momentum kan, ya momentumnya ada nggak dari saham-sahamnya kan, seperti itu. Kalau belum ada, bagaimana ya, saya lebih condong untuk mencari yang namanya kestabilan ya, karena kalau kita pinginnya tuh langsung cuan beggar terus ya, cuan langsung gede, persennya dari 1 juta bisa bisa dapat dalam seminggu. Misalnya kita modal 1 juta, dalam sebulan dapat 1 juta ya. Kalau bisa ya bagus kan seperti itu. Tapi kalau kenyataannya kan nggak seindah itu, ya kan? Ya, 1 juta kalian bisa make money misalnya 20% jadi 200 ribu, itu udah bagus banget ya. Jadi jangan terlalu mikir yang terlalu tinggi menurut saya, karena teman-teman sekarang itu ya, yang saya sering share di medsos ya, dengan ada yang medsos itu kalian cuman pingin yang namanya cuan cuan instan ya, cuan lipat-lipat seperti itu. Harus diingat ya kan, kalau memang modalnya kecil ya cuannya juga bakal kecil. Makanya gimana caranya? Kalian belajar dalam trading. 1 juta itu kalian kembangkan jadi berapa ya, semaksimalnya aja. 1 juta dalam 1 bulan bisa jadi cuan 500 ribu, udah bagus banget ya, cuan 50%. Mana ada orang bisa modal 50% dari cuan gitu kan, nggak susah gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau kalian lihat nominalnya loh kok masih kecil ya, makanya apa, makanya dikompon terus. Udah cuan 500 ribu misalnya ya, diambil sebagian, dimasukin lagi buat nambahin modal. Kemudian kalian belajar lagi. Kemudian kalau kalian ada kerjaan-kerjaan di dunia nyata, ya kerja yang benar ya. Dapat modal untuk masukin lagi. Karena saya juga dulu begitu. Ketika saya memang masih awal-awal masih jadi tour guide, ya saya menyisihkan dari pendapatan saya berapa persen saya masukkan ke dalam saham. Ya, saya belajar di saham ya. Jadi di dalam kerjaan nyata dapat uang, di saham dapat uang ya. Itu combine terus aja. Nanti lama-lama kalau udah merasa cukup, ya kan, oh saya nggak mau nih, mau fokus di saham, modal saya udah gede misal seperti itu ya, saya mau keluar, nggak mau kerja lagi, ya nggak apa-apa, itu kalian keputusan masing-masing. Tapi ini adalah kalian udah bisa menemukan konsistensi untuk make money dari sana sini sana sini. Kalau mikirnya cuman beggar ya kan, ada dengerin ada orang, oh si A itu dulu ya modal 20 juta sekarang jadi 20 miliar. Iya bisa sih, cuman Satu banding berapa gitu ya? iya, butuh proses dan nggak semua orang bisa aku rasa. Yang penting tuh bukan cepet-cepetan untuk dapat 20 miliar, nggak gitu Konsisten. konsepnya. Tapi bagaimana kita bisa konsisten, ya konsisten. Percayalah, dengan market yang seperti sekarang ini, market kan agak lebih rumit daripada dulu. Kalau kalian Iya. mikirnya cuman pingin cuan instan gitu, nggak akan bisa. Kalian malah malah lossnya bakal gede banget. Jadi intinya adalah ya cari konsistensi pelan-pelan seperti itu. Ya, gitu. Kalau IHSG ini saya baca ya, ada IHSG berapa lama waktu recover, jujur nggak ngerti. Ya karena untuk kita ini butuh yang namanya kestabilan semuanya supaya bisa benar-benar bagus ya teman-teman ya. Kalau kalau dari segi geopolitik semuanya belum stabil ya, ya kita cuma nunggu aja sekarang The Fed turun suku bunga sih sebenarnya. Ya kalau The Fed turun suku bunga, maka BBRI bisa menarik ya, bisa naik ya, ada sentimen ya, kalian BT-nya juga bisa kalian beli kan seperti itu kan. Tapi kalau sentimennya lagi jelek seperti ini, ya jangan beli BT-nya dulu ya kan, karena kan memang ada pergantian dari Menteri Keuangan, tunggu stabil dulu, tunggu sideways, kalian bisa lihat ada potensi reversal, aslinya akum balik dari saham-saham perbankan seperti itu, nah baru kalian beli BT-nya. Itu yang bijak seperti itu. Jadi ada strategi bagaimana menunggu ya dan mengeksekusi. Makanya tapi kan di dalam webinar ini saya jelasin bagaimana konsepnya, sehingga apa? Sehingga ketika kalian oh udah ngerti nih BT ini menarik, nanti someday memang marketnya udah recover, nah kalian bisa mencari momentum di BT-nya. Buat kalian yang pingin mendapat profit dari banking, tapi duit kalian misalnya memang terlalu kecil buat banking, seperti itu. Karena kan misalnya kalian punya uang 10 juta buat beli banking, kan paling banking naik berapa persen sih? Ya kan seperti itu kan, BBRI paling naik berapa persen sih? 5-10% udah mentok kan. Tapi kalau bisa dapat momentum dari BT-nya, mungkin BT bisa naik 30%. Kan seperti itu. Jadi duit kalian dari misalnya kalian cuma punya 5 juta ya, daripada masukin ke banking BBRI-nya, masukin ke WT-nya. Kalau memang melihat potensinya seperti itu. Ya, jadi 5 juta kalian dimasukin ke dalam saham BBRI itu mungkin cuma 5%, yaitu 5 juta kali 5% cuma paling berapa sih?
ya kan 250.000 ya kan. Tapi kalau masuk ke WT-nya bisa cuan 20%, ya kan bisa dapat cuan lebih banyak, ya kan bisa dapat cuan 1 juta, ya jadi bisa komponya lebih cepat gitu aja, gitu sih. Mungkin dari Om Ben bisa nggak ya share kayak gimana sih strategi terbaik buat trading di WT buat memaksimalkan potensi cuan pas IHSG itu lagi bearish. Nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa dimaksimalkan karena WT ini murni ngikutin harga acuan induknya, ya. Jadi kalau kalian ngomong marketnya lagi bearish, sedangkan tidak ada opsi dari pilihan dari sekuritas yang mengeluarkan put warrant, maka nggak bisa. Intinya begitu. Kalau ada put warrant, kalau marketnya bearish bisa kalian mengoptimalkan dengan cari put warrant yang memang di saham acuannya yang lagi bearish, ya kan begitu. Tapi kalau sekarang itu nggak ada put warrant, adanya cuma call warrant, yang terjadi adalah ya kalian menunggu aja, nggak bisa, ya tidak bisa. Jadi kalau marketnya bearish ya nggak bisa ngapa-ngapain, ini seperti itu aja, Berarti gitu. kalau misalnya kayak untuk opsi putarannya udah banyak, Om Ben bakal memanfaatkan momentum untuk trading di WT putnya. Iya pasti, pasti. Iya pasti. Kalau marketnya lagi begini ya ngincar put warrant-nya aja kan begitu. Cuman ya kita kan eh, nggak tahu ya put warrant akan keluar kapan itu kan tergantung kebijakan dari bursa juga untuk dari OJK untuk meng-ACC keluar keluar atau enggak kan. Jadi ya kita tunggu Untuk aja. putaran udah ada Om Ben, Hmm? udah ada, udah ada. Tapi Put emang warrant yang pilihannya belum terlalu banyak untuk kita ada salah satunya ada Pani juga, Pani Put kita udah ada. oh, Ya udah banyak sih kita udah keluarin. Boleh dicek-cek dari nah website. nanti teman-teman cek aja. Kalau kalau put berarti logonya ada HDP kan berarti kan? Iya, kalau Bener ya? misalnya call kan dia C, kalau misalnya put nanti dia P. Jadi kayak bisa dibedainnya dari C atau P-nya. Kalau misalnya P berarti dia P. Oh iya iya iya. Ya kalau memang memang saya juga karena kan memang akhir-akhir ini saya lihat belum belum market koreksi juga nanggung-nanggung kan. Jadi ya Hmm. saya mau ambil putnya juga agak 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 mikir juga ya karena tiba-tiba bisa bisa recover sesaat kan begitu kan. Market ini kan belum belum stabil sekarang ya. Tapi memang iya sih kita ini ada potensi koreksi dulu cuman nggak tahu saham apa yang akan dipakai koreksi. Karena misalnya banking pun udah di bottom juga nih ya. Udah di bottom, potensi mantulnya gede banget kan seperti itu. Makanya saya tidak akan memilih put warrant di saham-saham yang udah disupport kuat, ininya seperti itu. Ya, karena potensi reboundnya kenceng. Contoh kalian BRPT put itu kalau waktu itu di induknya di saham acuannya BRPT-nya di 600 itu support kuat kan, nggak jebol-jebol. Nah, kalian beli put warrant-nya di waktu BRPT 600 tuh konyol sekali menurut saya karena itu benar-benar bisa potensi mantul tinggi. Yang jadi harusnya adalah kalian belinya di call-nya ya, di call-nya ketika ada di support quote spekulasi beli di call-nya, beli nyicil lah intinya. Kalau memang jebol ke bawah ya cut loss kan seperti itu. Kalau untuk trading di WT sendiri, Om Ben kayak melihat ke sektor gitu nggak sih? Misalnya kayak ada sektor inceran yang bakal di tradingin terus-terusan atau kayak ya udah random aja yang bakal kasih potensi dulu. Potensi cuan itu yang di trading. Iya, tadi kembali ya, pokoknya prinsip utamanya adalah kita melihat harga saham dari acuannya aja. Ya, gitu aja. Jadi fokusnya adalah menganalisa acuannya, baru mencari, oh misalnya acuannya ini punya nggak WT? Nah, kalau punya WT, nah saya bisa mencari opsinya. Tapi kalau acuannya nggak ada WT-nya ya nggak bisa, kan seperti itu. Jadi carinya acuannya dulu, acuannya ini bagaimana pergerakannya. Itu, trennya bagaimana, seperti itu. Kalau misalnya kayak dari Om Ben prefer buat scalping kayak BPJS ngasih beli pagi jual sore untuk di WT sendiri. Bisa aja, nggak ada masalah. Beli Mungkin pagi. kok itu kok. Oke. Intinya adalah kembali ya, intinya intinya tuh kalau saya jelasin berulang-ulang ke teman-teman, intinya adalah analisanya bukan di analisa WT-nya, tapi Hmm, analisa di harga saham acuannya, di saham acuan. acuannya tuh gimana, gitu aja. Begitu. Mungkin kalau misalnya kita kayak singgung bahas IHSG tipis-tipis boleh nggak nih Om Ben? Perkiraan berapa lama waktu untuk recover IHSG Om Ben?
tadi udah bilang ya, ini recover kita nggak, saya nggak bisa ngerti sih. Cuman saya cuman berharap yang ngeboost ini adalah Fed turun suku bunga aja sebenarnya sih. Kalau Fed cut rate ini sebenarnya kan bagus ya buat kita, karena bagus kenapa? Karena kita emerging market ya, dengan Fed-nya cut rate ya, itu akan membuat aliran dana itu pindah ya dari Amerika ke negara kita ya, satu emerging market negara kita. Ketika USD-nya itu mulai melemah, kemudian rupiah kita lebih stabil, itu akan ada tambahan lah. Apalagi yang menarik begini teman-teman, ini kan jadi sekarang ini ada perang sentimen antara Menteri Keuangan yang baru ya, sehingga yang mungkin tidak terlalu dikenal ya Menteri Keuangan kita ini dibandingkan Ibu Sri Mulyani kan seperti itu kan. Dengan adanya booster dari Fed cut rate ini ya, ini tinggal mana yang bakal kuat. Nah, tapi kita lihat ya, hari ini kalau teman-teman cek ya, saya tadi sempat cek sedikit, memang yang paling net sale gede itu adalah BBCA ya, BBCA ya. Jadi BBCA ya kalau mau beli ya sabar-sabar dulu karena memang jualannya gede banget ya Masian ya. Jualannya masih gede banget. Yang paling nggak ada jualan tuh malah BBRI ya, BBRI itu malah nggak terlalu kencang jualannya ya. Saya coba lihat BBRI ya, BBRI itu masih net buy 73 miliar lah ya, walaupun koreksi merah ya. Nah, itu yang harus kita tahu ya kan. Sedangkan net sale-nya yang paling gede itu BBCA 1,25 T ya, 1,25 triliun, BMRI 347 miliar. Ya, itu hindarin dulu. Hindarin dulu aja. Ya, jadi kalau dari perbankan mana yang dibilang yang paling menarik ya BBRI sekarang posisinya ya. Itu yang paling menarik adalah BBRI yang mesti kalian ketahui. Nah, sisanya ya nggak menarik. Nah, ini kalau kalian lihat di dalam net buy begini ya teman-teman, dengan sentimen cut rate ya, kalau kalian lihat ada Antam nih. Antam akumulasinya gede banget nih ya. Asing masih beli 362 miliar hari ini ya kan, walaupun memang sempat turun, tapi dengan kenaikan harga gold ya, harga goldnya kalau memang naik terus ya, maka ya WT Antam ini bisa menarik untuk kalian trading kan juga kan. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Oh, bisa nggak ini kita cari momentum dari barang terstrukturnya? Oh, bisa, ya udah. Kan seperti itu. Karena memang harga gold ini udah rally all time high terus ya. Dan ini memang dari chartnya gold saya juga lihat ini chartnya gila banget nih. Masih masih uptrend banget dan belum belum turun lah ya, karena memang sentimennya ini kuat sekali seperti itu. Nah, itu kita bisa cari ya, berarti apa? Ya WT-nya ya. WT-nya kita bisa incer nih. WT-nya Antam ya. Seperti itu ya. Kembali tinggal cek matriksnya ya. Harga supportnya Antam di mana, lihat di matriks, oh harganya misalnya harga supportnya di 3560 misal. Oh 3560 di WT-nya di harga berapa? Oh misal harga 110. Nah, cari aja pembelian di harga 110, 111 kan begitu kan, untuk dapat momentumnya kan gitu. Ya. Seperti itu ya. Semoga membantu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, em, ada yang nanya kayak sebenarnya mana yang lebih berpotensi sih, cuan dari waran perusahaan atau dari WT, kayak bisa dikompar gak sih Om? Kayak kalau misalnya dari Om Ben sendiri kayak lebih berani trading di waran perusahaan atau di WT? Kalau misalnya WT kan ada LP-nya. Mungkin kalau misalnya di waran perusahaan kan mungkin kayak masuk size besar juga kayak rada-rada takut susah exit gitu gak sih? Kalau misalnya dari Om Ben experience-nya kayak gimana? Mungkin boleh di-share. Jadi gini, kelebihan dari WT ini adalah pergerakannya itu ngikutin harga saham acuannya. Ya, Hmm. itu salah satu keunggulannya ya. Keunggulannya itu. Jadi kita nggak perlu mumet analisa WT-nya karena udah ngikutin saham acuannya. Sedangkan di waran biasa itu ada bandarnya sendiri ya, ada market maker sendiri yang memang bergerak nggak sama kadang-kadang ya kan. Ada saham yang induknya ARA, barannya malah ARB itu ada. Ada yang kejadian seperti itu karena memang induknya dinaikkan supaya orang FOMO di barangnya dicuci, mereka clear barang kan seperti itu kan, mereka clear barang. Jadi ada yang bergerak tidak seirama. Nah, di WT ini yang menarik adalah ini gerakannya seirama, jadi nggak perlu mumet teman-teman. Makanya tadi saya bilang ini hanya turunan aja derivatif ya, kayak mirroring aja sebenarnya ya. Jadi itu bedanya, dan itu bisa membuat kita lebih gampang analisa sebenarnya dibanding kita analisa barang biasa. Kalau barang biasa kalian analisa harus hitung barang, lihat broksumnya siapa pembelinya, kemudian harga tebusnya kapan ya, ada nggak corporate actionnya seperti itu ya, atau ada nggak orang-orang yang ngumpulin dari
Waren biasa dikumpulin nanti untuk ditebus ke induk ya, karena mau beli di induknya susah ya. Mereka keringin dari warennya. Setelah mereka dapat warennya, mereka tebus kan begitu ya, supaya bisa konversi ke induk. Tapi di WT kan nggak bisa seperti itu. Ini murni turunan, mirroring aja. Seperti induknya kemana, ya harga WT-nya seperti itu. Jadi lebih gampang sebenarnya sih. Berarti ada plus minusnya lah ya, kayak better, balik lagi ke preferensi masing-masing, kayak lebih nyaman tradingnya di mana. Iya betul. Nah, untuk WT sendiri kan kita ada sistem IPO juga ya, mirip-mirip di saham underlying. Kalau misalnya kayak dari Om Ben sendiri, pernah nggak sih coba iseng-iseng ikut IPO WT atau kayak better river trading di web di ini pas udah listing? Aku jujur gak belum pernah ikut IPO-nya, yang untuk listing awal belum pernah. Jadi aku selalu belinya ketika udah listing baru beli, karena aku emang beli ngikutin harga dari induknya aja seperti itu. Berarti kayak belum pernah coba ikut IPO dari WT ya. Belum pernah saya belum pernah. Karena memang memang saya murni untuk trading aja di WT ini. Tapi one day kayak pengen iseng-iseng coba buat ikut Ya boleh, boleh sih. IPO-nya. Boleh sih, kalau kalau ada penasaran juga sih. Soalnya Soalnya penasaran. for the allotment, honestly size-nya nggak sekecil kalau misalnya pesan IPO saham gitu sih. Kalau misalnya saham kan sekarang allotment-nya mini banget ya. Iya, 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 iya. Ya, cuman nanti lihatlah kalau memang marketnya udah oke, ada IPO ya saya coba ikutan lah. Boleh lah. Oke, selanjutnya dari dari pengalaman Om Ben, kayak selama ini trading di WT, Om Ben tuh ngerasain gak sih kayak ada perbedaan antara WT dari issuer yang A sama issuer yang B? Biasa kan kayak mereka keluarin produk WT kan masing-masing beda ya untuk kriterianya gitu. Kayak boleh share experience-nya. Ada sih, jadi memang ada perbedaan ya menurut saya ya. Jadi karakteristiknya adalah biasanya adalah di likuiditas itu yang saya lihat ya. Jadi kalau kalau memang yang dibandingkan dengan beberapa kan sekarang tuh ada berapa sih kalau nggak salah ada tiga atau empat ya sekuritas yang mengeluarkan nah, seperti itu kan salah satunya KGI. Nah dari empat itu saya biasanya melihat membandingkan mana yang paling sensitif itu dan mana yang paling ada likuiditasnya ya. Jadi tujuannya apa supaya ya kita bisa keluar dengan gampang kan ini seperti itu kan. Jadi perbedaan karakternya cuma di situ aja. Jadi mereka kan punya punya masing-masing ya, punya standarnya ya. Oh, sensitivitasnya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya pilih. Saya akan mencari yang paling sensitif dan yang paling liquid, dah gitu aja. Ya, itu penting. Nah, teman-teman bisa compare masing-masing lah nanti ya. Seperti itu. Cuman prinsipnya sama ya, prinsipnya sama dalam trading sama semua prinsipnya. Ya, thank you buat penjelasannya. Selanjutnya, menurut Om Ben kayak kesalahan umum buat trader pemula pas lagi trading itu tuh apa aja, terus kayak cara menghindarinya gimana? Iya, kesalahan utama ya tadi itu teman-teman cuman pingin cepet instan ya, instan dapat profit, ya profitnya gede, ya persennya gede, uang kecil jadi gede ya kan, jatuhnya judi kan, kalau uang kecil jadi gede cacing naga-naga itu kan kalau nggak bener-bener memahami kan jatuhnya judi, ya kan. Makanya yang perlu diketahui adalah ya belajar analisanya. Makanya seperti sekarang ya saya ajarkan kalian pengenalan dasar BT supaya bisa ngerti gitu loh, ngerti terus mencoba. Kalau mencoba gimana? Ya pakai lot yang kecil aja, jangan yang gede dulu. Ngerasain dulu lah WT gerakannya seperti apa. Ya beli aja satu lot, dua lot ya. Kalau udah paham, udah enak lah baru kalian mantep, ya kalian baru kalian
dengan lot yang beneran ya. Itu tips dari saya. Jadi bener-bener kayak trial error lah, harus nyoba-nyoba ya seperti itu ya. Dan semakin banyak mencoba, kalian akan semakin pintar. Tapi kalau kalian cuman nyemplung pengen cepat kaya ya bubar semua nanti ya seperti itu. Biasanya kalau misalnya kayak dari Om Ben cari-cari kayak informasi untuk WT gitu, prefer dari source-nya dari mana aja selain dari website. Ya, kebanyakan dari website ya, karena kan WT itu kan memang memang agak nggak punya banyak referensi kan, jadi memang harus buka dari website Website dari historinya perusahaan ya. ya, dari yang mengeluarkan itu mempelajari dari situ, dan itu biasanya banyak kok, nanti ada kayak edukasi-edukasi juga pasti ada sih di websitenya seperti itu. Udah ada penjelasannya lah pasti, karena kan WT ini produk yang walaupun udah lama tapi nggak banyak orang tahu sebenarnya seperti itu. Mm-mm. Mm. Berarti untuk awalnya Om Ben trading di WT itu berarti kayak lebih ke learning by doing gitu kali ya. Iya betul, harus learning by doing. Learning by doing. Mm. Selanjutnya, wait. Menurut Om Ben kayak sebenarnya WT itu kayak cocok gak sih buat pemula yang baru mau coba trading atau kayak ya udah cocoknya cuma buat yang kayak pro trader doang untuk trading di WT. Trading di WT, kalau kalian nggak bisa analisa saham induknya ya nggak bisa trading di WT. Jadi memang harus harus Ada bisa analisa basicnya. dari saham induknya dulu ya. Jadi seperti itu. Kalau udah bisa analisa saham induknya, baru baru saya baru bisa nih kalian untuk trading di WT. Kalau nggak akan bisa menurut saya, karena analisanya bakal susah banget gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, ada sesuatu yang masih belum jelas, mungkin boleh di drop di kolom komentar sih untuk pertanyaannya biar bisa langsung ditanyakan ke Om Ben. Sebenarnya simpel sih ya. Menurut saya WT itu cukup simpel ya. Yang penting kalian analisa induknya seperti apa ya kan. Kemudian kalian cek ya di matriksnya itu yang mana yang lebih sensitif, yang mana yang enggak ya. Kemudian baru cari dan trading aja udah seperti itu. Simpel, nggak butuh. Kalau kalian di waren biasa lebih susah menurut saya. Karena lebih rumit, lebih banyak yang harus dibahas dan lain sebagainya. Tapi kalau di WT lebih gampang. Jadi kalau misalnya kayak di compare sama waran perusahaan, kayak dari Om Ben sendiri prefer trading di WT dibanding di waran perusahaan. Betul sekali. Karena barang itu kalian harus ngitung barang juga, agak-agak rumit gitu loh. Kecuali yang memang barusan IPO ya. Tapi kalau kalau enggak sih, menurut saya kesusahan sih bakalan kalian. Lebih gampang BT jelas. Karena BT simpel. BT itu cukup kalian memang cari aja ya induknya seperti apa, beli BT-nya, BT-nya ngikut induk udah gitu aja. Nggak butuh yang macam-macam sih seperti itu.
Untuk yang lain mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas boleh tanya lagi atau boleh tanya lagi nanti biar bisa langsung dijawab oleh Om Ben untuk pertanyaannya. Mumpung Om Bennya juga masih di sini dan kita masih running webinarnya juga. Mungkin boleh di-share kayak experience-nya gitu Om Ben pertama kali kayak tertarik trading di WT tuh pas since kapan gitu Om? Kayak kenapa berani nyentuh trading eh kenapa berani nyentuh trading di WT gitu? Ya maksudnya kan orang juga banyak yang bingung kan. Maksudnya kayak lihat dari tikernya ya udah panjang banget gitu kan. Ya memang sebenarnya apa ya, lebih nyoba aja ya, nyoba karena apa? Karena menurut saya yang tadi teman-teman ya, bayangin kalau BRPT induknya aja misalnya naik 10% ya, itu WT-nya bisa naik 50% loh. Nah, dari situ kan saya berpikir, oh, ini kalau saya memang merasa dari BRPT-nya induk ini bakal bagus ya, kenapa saya nggak coba beli WT-nya? Memang mungkin nominal duitnya nggak bisa banyak, tapi ya udahlah, BRPT-nya saya beli, induknya WT-nya saya beli. Jadi cuan dua-duanya kan begitu ya. Kalau saya mau jual saya bakal jual di BT-nya dulu sebelum di BRPT induknya ya di sama acuannya karena yang lebih volatile kan yang di BT-nya ya. Jadi kenapa saya berani ya gara-gara ya, cari duit aja kayaknya lebih menarik nih. Ada momentumnya nih ya kan. Nah, kalau ada momentum lebih menarik ya udah gas aja kan seperti itu. Mungkin boleh mungkin possible ya kayak share experience Om Ben kayak loss di WT gitu. Kayak Polos pernah nggak loss gede terus kayak cara menyikapinya gimana? kalau gede sih enggak. Hmm. Saya dulu pernah ya FOMO ya ada lah FOMO begitu ya. Kalau udah FOMO ya gimana ya ya udah cut ya bener-bener saya cut ya udah cut loss aja udah cut loss aja. Makanya saya selalu bilang kalau trading apapun juga ya harus siap cut loss. Kalau nggak siap cut loss ya nggak bisa ya akan rusak semua nanti kalian ya. Karena berpikirnya oh siapa tahu masih naik tapi nggak naik-naik nah itu repot kan nggak bisa kalian harus bener-bener murni kalian disiplin dengan apa yang kalian lakukan. Kalau nggak bisa disiplin ya nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Jadi apalagi kalau tadi kan saya jelasin ya, kalau kalian nggak bisa disiplin di dalam saham biasa, trading di WT pasti akan lebih berdarah menurut saya. Ya karena high risk banget gitu. Kalau memang cut loss ya biasa aja saya cut loss ya memang cut loss Udah udah nggak ada biasa aja rasa lagi. teman-teman. Ya, Udah teman-teman nggak ada harus udah rasa. membiasakan cut loss, intinya begitu, udah biasa. Trading ini kan profit dan loss biasa. Ya, kalau kalian maunya loss melulu ya masih deposito aja. Sorry, kalau maunya profit melulu ya masih Hmm. deposito aja. Kan nggak mungkin loss ya kan gitu kan. Masuk yang lebih aman ya kalau kayak beli SBR dan lain sebagainya ya, yang ada potensinya lebih aman. Tapi kalau menurut saya kalau memang trading ini kan ya ada profit ada loss lah. Iya, Jadi intinya iya. ya teman-teman harus mau berani profit berani loss dah gitu aja. Kalau nggak berani nggak bisa. Itu harus ditanam dalam mindset sih menurut saya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Om Ben sendiri, pernah nggak sih kayak misalnya abis cut loss WT beberapa menit lalu, terus kayak lihat ternyata kayak ada potensi lagi kalau misalnya buy buy lagi buat di tradingin kayak kalau misalnya abis cut loss lumayan besar, terus kayak Om Ben lihat kayak ada potensi dapetin cuan lagi, kayak Om Ben bakal kayak coba tradingin lagi atau hold buat Iya, tenangin iya, diri iya. dulu abis dari cut Ya, loss. kalau memang ada potensi dan saya udah analisa ya saya bakal ya berani ya saya bakal trading lagi ya beli lagi kan kenapa enggak karena saya lihat yang masih oke ya re-entry lah masuk lagi kan cuman jangan sampai re-entry kita ini karena kita FOMO aja nah ya, kalau udah FOMO aja itu bahaya ya itu menurut saya yang harus dihindarin sebenarnya ya jangan sampai masuk asal FOMO gitu doang ya gitu. Jadi kayak kalau misalnya dari Om Ben, kalau misalnya kayak udah cut loss dari WT tertentu, kayak nggak bakal yang kayak ada hard feeling yang kayak nggak mau nih nyentuh WT ini lagi karena udah loss gitu. Ya karena kan sebenarnya yang di WT ini sebenarnya ikut induknya ya. Jadi kalau Mm-mm. memang nggak suka ya bukan nggak suka WT-nya, nggak suka induknya Iya. aja. Karena kan memang memang dari induk kan seperti itu. Mm. Dari induk aja. Oke.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk seputar pembahasan WT untuk yang udah dijelaskan atau yang udah sempat dijelasin sama Om Ben atau yang kayak udah di sharing-sharing sama Om Ben. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, boleh banget kom drop question di komen mumpung masih bisa dijawab sama Om Ben gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Kalau misalnya ada nanti bakal dibantu untuk dijawab pertanyaannya juga. Ada lagi teman-teman? Ada lagi nggak ya untuk pertanyaannya? Ada yang masih mau tanya? Kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya, mungkin ke kita udah mau closing kali ya. Mm-mm. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya, kita mau closing. Mungkin untuk kesempatan terakhir, masih ada yang mau bertanya lagi atau kayak masih ada yang belum jelas, boleh ditanyain lagi terkait WT untuk kayak trending atau kayak cara milih WT juga boleh banget. Kalau misalnya udah nggak ada, mungkin kita bakal closing ya. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang udah ikut meramaikan webinar kita hari ini dengan tema waran terstruktur untuk pemula tips cuan dari Om Ben Trader. Gimana, seru kan? Semoga sharing dari Om Ben tadi bisa jadi bakal baru buat teman-teman semua biar makin pede dan bijaksana dalam trading. Khususnya trading di WT KGI. Oh ya, jangan lupa buat isi form feedback yang bakal kita kirim via email atau yang udah kita tampilkan di screen, biar next webinar bisa kalian bisa join lagi. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mau belajar lebih dalam, feel free untuk kontak tim KGI Sekuritas via WhatsApp atau bisa cek website resmi kami di warans.kgi.id. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan semoga cuan selalu buat kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you semuanya. Thank you juga Om Ben. Dah. See you. See you.